dengan NIM 23102027, Prodi Akuntansi dengan mata kuliah Kewarganegaraan dan Anti Korupsi. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang propaganda anti korupsi. Mari kita simak video saya. Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio atau corruptus, yang artinya kecurangan, ketamakan, ketidakjujuran atau tidak bermoral. Korupsi adalah perbuatan yang tidak jujur atau menyalahgunakan kekuasaan atau kekayaan yang dimiliki orang lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Di Indonesia juga, tindak korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan undang-undang tersebut, korupsi juga dapat disebut orang yang melanggar aturan hukum yang dapat merugikan perekonomian negara. Nah, korupsi juga memiliki berbagai macam yang sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan 3 tersangka baru dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung. 2 diantaranya langsung ditahan. Dalam kasus ini, Gazalba, Prasetyo, dan Redi tersangka ditetapkan KPK dalam kasus suap penanganan perkara di Mahkamah Agung. 3 orang oknum lembaga swadaya masyarakat ini tak berkutik saat tertangkap tangan sedang melakukan pemerasan kasus. Mereka ditangkap saat sedang melakukan aksi pemerasan di Desa Kejayan, Kecamatan Mayang, Jember, Jawa Timur. Ketiganya mengaku sebagai wartawan sebuah tabloid. Pelaku memeras korban yang tengah tersandung kasus asusila. Pemeriksaan sejumlah pejabat ini terkait dengan penyalahgunaan wewenang penerbitan izin usaha pertambangan PT Anugrah Harisma Baraka di wilayah Kabupaten Buton dan Bombana, Sulawesi Tenggara. Sebelumnya, rumah pribadi Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam di Kendari, Sulawesi Tenggara digeledah tim KPK. Diduga pemilik perusahaan PT AHB mengucurkan dana senilai 33 miliar ke rekening pribadi Nur Alam yang seharusnya disetorkan ke kas negara. Ada beberapa alasan yang menyebabkan seseorang melakukan korupsi. Yang pertama, adanya kesempatan. Ini terjadi akibat dari kurangnya sistem pengawasan. Yang kedua, tekanan. Ini salah satu dari tekanan keluarga atau lingkungan atau juga dalam ekonomi. Korupsi ini akan berdampak bagi ekonomi, masyarakat, serta individu. Inilah dampak yang akan terjadi. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang negatif. Yang kedua, investasi yang rendah. Yang ketiga, ketidakpercayaan kepada pemerintah. Yang keempat, memandang rendah pegawai pemerintah. Dan yang terakhir, menyebabkan banyaknya pengangguran. Penting untuk mengajarkan prinsip-prinsip integritas dan transparansi sejak dini, agar generasi yang akan datang menjadi garda terdepan dalam mencegah korupsi, dengan cara meningkatkan pendidikan dalam etika dan nilai-nilai integritas. Pendidikan adalah salah satu kunci utama dalam membangun kesadaran masyarakat dengan mengajarkan nilai-nilai moral, berperilaku yang jujur, serta beretika dan transparan. Yang kedua, pengenalan keterbukaan dan akuntabilitas. Menanamkan pemahaman bahwa tanggung jawab atas tindakan adalah hal yang utama. Yang ketiga, penguatan hukum dan sistem pengawasan. Membangun sistem hukum yang kuat dan mekanisme pengawasan yang efektif. Dan memastikan bahwa para pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal serta adil, dapat menjadikan contoh bagi masyarakat serta termasuk generasi muda. Yang terakhir, penguatan keterlibatan masyarakat. Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses transparan dapat mengurangi kesempatan untuk praktik-praktik korupsi. Partisipasi aktif dalam proses-proses publik juga mengajarkan nilai-nilai demokrasi dan tanggung jawab sosial. Nah, sekian penjelasan saya tentang propaganda anti korupsi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.